putus asa. Nah, karena yang pertama jauh dari keluarga, kemudian kita di Jakarta ini kan waktu awal-awal semester 2, 3 sampai 4 itu kita masih lugu. Dia masih lugu, belum terlalu, gue lolo ya. belum, kita masih proses penyesuaian, Bang. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Kali ini sebelum katong bacarita lebih lanjut, katong berikan selamat dulu kepada adik Irfandi Fesanlau atau Fandi ya. Adik selamat, sudah makasih. berapa tahun kuliahnya? Kurang lebih hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun di Universitas Ibnu Khaldun. Selamat adik, semoga ilmunya berkah. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk pribadi dan keluarga serta para calon istri ya. Calon istri. Semoga bisa berkah untuk menjalani masa depan bersama sang kekasih nanti, kalau ketika ada perempuan yang memang jatuh cinta dan mau jadi warga Kabupaten Seram bagian Timur, atau mau nama belakangnya ada Fesanlau begitu. Tapi sambil ngobrol minum enak nih. Panas-panas. Di Walang ini kan memang adik buat ngobrol, kita ngerokok santai, minum kopi begitu. Oh iya, ini kena. Oh ya, makasih. Kalau teman-teman, kalau yang di samping saya ini mangka contoh, untuk saya ini kena kumis, ini konten kreator. Kalau teman-teman mau tahu dia siapa lebih jelas, itu di Infosa official ya. Official. Oh, ini beliau owner Infosa ya. Iya. Karena beliau ini memang ya sudah melalang buana bertahun-tahun di dunia kreator itu. Beliau sempat punya akun satu, Arif Fandi, itu sudah namanya Rumah Dai TV. Itu dulu sudah monetize. Tapi beliau karena kesibukannya, dia lupa passwordnya, akhirnya mati ya. Mati. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi mau mendengar cerita soal Adi Fandi ini. Bagaimana sih sekitar kurang lebih 5 tahun berjuang untuk bagaimana mendapatkan apa tadi adik, mana Gelar sarjana. SAP Sarjana Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Kampus C atau disingkat UIC ya, di baik Tawamangun. Jadi adik kan masuk kuliah tuh jauh-jauh dari Seram bagian timur itu. Apa motivasinya adik? Kan di Maluku itu kan banyak kampus. Di SBT juga ada kampus, di Ambon, Sorong, Papua yang dekat-dekat lah ya, Makassar. Apa motivasinya adik mau pergi ke ibu kota yang keluarga nggak ada, nanti cuma ketemu teman-teman, saudara-saudara yang itu juga berjuang kuliah di sini? Apa motivasinya adik harus mau, kita ke Jakarta juga kuliah di sana? Diceritakan dulu biar menjadi pengalaman buat adik-adik yang baru masuk kuliah nih, yang baru ospek kemarin nih. Silakan adik. Baik, terima kasih owner Walang Bacarita. Yang pertama semangat, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah dimanapun kita berada, dari mana asal kita, yang terpenting adalah semangat kita untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Saya ini kembali kita merefleksikan kembali, mengingat cerita-cerita perjuangan di masa lalu. Saya lulus di 4 tahun lalu ya. Bukan 4 tahun, di sekitar, terhitung itu sekitar hampir kurang lebih 8 tahun lalu. Karena waktu itu saya lulus, kebetulan saya lulus SMA itu 2015. Dan saya sempat waktu itu ditawari buat disuruh kuliah di Seram bagian timur di SBT. Di kabupaten asal ya. Baik. Sempat disuruh kuliah di sana.
tapi saya menolak. Dan saya katakan di Kenapa situ, menolak? saya punya alasan juga. Artinya kenapa saya bilang saya menolak? Saya waktu itu sempat ngomong bahwa kalau saya kuliah di SBT, lebih baik saya nggak usah kuliah, karena sama aja. Artinya kita udah dari kampung kembali lagi ke kampung. Nah, itu yang menjadi semangat saya waktu itu. Dari informasi kita juga sama aja gitu ya. Ya. Nah, kemudian lah setelah lulus itu saya ke merantau. Saya merantau Lulus SMA nih? Ya. SMA-nya Di SMA Negeri dulunya SMA LKMD Amarskaru, sekarang menjadi SMA Negeri 11 Pulau Gorom. Berarti adik ini satu desa sama kecamatan sama Pak Bupati sekarang? Iya, ya? itu tetangga kampung kita. Bapak Bupati Kabupaten Seram bagian timur itu masih tetangga kampung. Itu waktu di kampung. Nah, kemudian singkat cerita, setelah sampai di Sorong, saya kurang lebih hampir 3 tahun di sana. Tahun 2000? Dari 2015 sampai 2018, pertengahan 2018. Oke. Itu kesehariannya ya biasa, kalau namanya juga kita kalau nggak kuliah ya gimana kan? Ya, kerja gitu-gitu aja kan, ada duit kerja, ada duit habis, kerja ada duit habis, gitu-gitu aja. Apa itu adik yang adik kerja itu? Dulu saya pernah itu waktu di Sorong itu saya nggak kerja sebagai tukang bangunan, nggak pernah saya kerja itu. Tapi ada lagi satu kerjaan yang itu hampir mirip juga sama, tapi dia kayak kita ngolah pasir. Kemudian pasir itu kita jual, dari situ kita digaji itu per retasi yang keluar dari apa yang kita kelola tadi dari hasil pasir itu. Saya bertahan di situ hampir kurang lebih 3 tahun. Dan itu nggak pernah pulang ke SBT. Ya, sejak 2015 itu? 2015. Nah, kemudian pada suatu ketika saya ditelepon dari Jakarta. Nah, saya ditelepon sama, kalau kita di sana kan kalau keluarga masih manggilnya bibi kan. Nah, waktu itu beliau lagi melanjutkan studi strata S2-nya di Jakarta. Oke. Nah, kemudian dia telepon saya, dia bilang, Pandi mau nggak kuliah di Jakarta? Nah, namanya kita orang kampung, ya kan? Kita dengar sejauh ini kan kita cuma melihat Jakarta, Monas dan lain sebagainya itu kan di TV-TV ketika kita nonton pas ada azan maghrib di TVRI itu. Nah, itu kan kita lihatnya di situ. Makanya pas ditawari mau kuliah di Jakarta itu nggak ada kata penolakan di situ, dan saya iyakan. Nah, kemudian bahasa yang muncul ya udah persiapkan diri berangkat. Singkat cerita pada bulan Juli, tanggal 22 Juli 2018 itu saya hari pertama sampai di Jakarta. Dulu waktu sempat sampai di Jakarta itu dulu masih tinggal bareng di Tahun berapa itu? 2018. 22 Juli 2018. Masih ingat ya? Iya. Ya. Saya sampai di Jakarta, tinggallah bersama, ada abang-abang juga. Ada Bang Kena Kumis, ada Bang beliau ini? Iya, beliau ini. Sempat tinggal bareng. Oh, itu masih udah dari Bandung. Bapak sudah selesai S1-nya di Bandung itu. Saya setelah nganggur 4 tahun di Bandung. Beliau teman-teman, jadi beliau ini memang istilahnya kalau kuliah itu nganggur. Baik. Tahun di Bandung baru masuk Jakarta. Oh, lalu ketemu dengan beliau. 1 tahun kemudian bertemu dengan adik Doni. Adik Don Fandi ya. Oke, terus ketemulah sama Kena Kumis, Novi, dan teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita saya diantarkan oleh abang saya. Sekarang beliau sudah sah menjadi warga DKI Jakarta. Artinya beliau telah menunaikan perintah Nabi Muhammad. Oh, sudah menikah ya. Artinya ia sudah bukan hamba Tuhan lagi, tetapi dia sudah menjadi umat Muhammad. Namanya Saleh ya. Saleh Lokrom. Saleh Lokrom. Oh, itu abangnya Don Fandi. Ya, itu
kalau kita tarik lagi, kita mereview kembali ke silsilah keluarga, berarti saya harus manggilnya Om. Oh, Nah, cuman berhubung seumuran, sebenarnya kalau mau dibilang saya agak lebih tua dari dia. Nah, setahun saya lebih tua dari dia. ya ya ya. Cuman karena dia duluan kuliah, Iya, karena kan ada rentan waktu Iya. adik tadi ini ya. makanya saya manggilnya Abang. Oke. Kemudian dia antarkan saya ke waktu itu kalau nggak salah itu setelah 17 Agustus September kalau nggak salah 2018 itu. saya diantar ke Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang sekarang menjadi tempat Yang sehari-hari. tinggal Ya. yang sudah ya alumni lah ya, baru 1-2 jam ini jadi alumni. Jadi alma mater lah kan. Nah, jadi serunya lucunya begini Bang. Di awal-awal kuliah semester 1-2 itu namanya juga kita orang baru di Jakarta. Ya, masih gelap lah Masih ya. gelap. Ini udah agak kulit pun udah agak terang dikit Bang. Oh, gitu. 2018 itu yang mungkin kalau dibilang gigi sama mata dong yang kelihatan. Kayak pacil-pacil lah ya. Ya, karena adik lama di Papua toh. Nah, singkat cerita pada setelah selesai mendaftar, semuanya selesai dan udah mulai kuliah, dan rutinitas kuliahnya itu kan saya ngambilnya reguler pagi. Nah, dulu 2018 itu kan kita ya namanya juga orang baru hampir kurang lebih sebulan di sini. Oh, jadi adik datang 2018 itu langsung datang, baru sampai Jakarta nggak lama langsung daftar Iya, kuliah. langsung daftar kuliah. Kira-kira di bulan-bulan September kalau nggak salah. Sebulan setelah sampai di sini tuh. Nah, dan mulai berjalan kuliah dari semester. Jadi dari semester 1 sampai semester 3 atau 4 itu kurang lebih sehari-harinya itu jalan ke kampus itu naik angkutan umum tuh, busway namanya. Jadi kita dari Manggarai dulu kita tinggalnya di Bakso atau Kupaja? Busway. Busway. Dulu tinggalnya di Jalan Dr. Saharjo ya. Oh, di Saharjo, Jakarta Selatan berarti ya. Dan kalau di Saharjo itu kita kalau mau kemana-mana pakai kendaraan umum, kita harus menunggu kurang lebih sejam. Wih, luar biasa perjuangannya ya. Kurang lebih ya, jadi mau nggak mau kita harus dari rumah itu jalan kaki ke stasiun ke halte busway Manggarai. Dari situ baru kita bisa menggunakan fasilitas ini angkutan umum busway tadi. Nah, kesehariannya itu ya begitu, udah setelah pagi ke Manggarai, naik busway-nya, turun di depan halte UNJ, kemudian jalan lagi ke kampus. Setiap harinya begitu terus. Setelah semester 3 baru beli motor. Oke. Kita sebelum jauh ya, adik ini kan ya di Jakarta kita tahu, banyak yang kenal beliau ini aktivis. Ya. Dan beliau hari ini wisuda, tapi beliau sudah jauh sebelum satu tahun lalu beliau kan menjabat sebagai sampai sekarang jadi ketua, belum dikudeta ya, ketua mahasiswa pemuda Seram bagian timur. mahasiswa pelajar Seram bagian timur Jabodetabek Ya. aktivis, terus aktivis HMI lah ya. Ya. Lalu semester 3 tadi kan adik aktivis ya, itu kira-kira semester berapa adik masuk HMI dan apa motivasinya dan apa manfaatnya ketika adik masuk ber-HMI sebagai seorang aktivis itu waktu itu? Jadi dulu waktu kurang lebih itu saya di semester 2 sudah diajak buat masuk HMI. Semester 2. Semester 2 ya. Nah, itu semester 1, masih semester 1 itu udah diajak buat masuk HMI. Oh, Jadi 2018 itu sekitar 2 bulan setelah sampai Jakarta itu. 3 masuk bulan. kuliah itu lah ya. 2 bulan setelah masuk kuliah itu saya udah diajak buat ikut basic training LK1 waktu itu yang ngadain di
di Puncak Bogor dari Komisariat Hukum Universitas Bung Karno. Kemudian itu juga merupakan kampus dari abang saya tadi. Oh, Bang Saleh Nah, itu. Abang Saleh Oh, itu. Saleh itu dulu di Universitas Bung Karno. Saleh Loklomin namanya ya. Bapaknya siapa sekarang? Bapaknya Hairul Saleh. Bapaknya Hairul ya. Terus. Setelah selesai basic training, nah tapi saya sampai 2023 saat ini pun belum. Kalau di HMI kan ada tuh namanya jenjang training kan. Oke. Dari setelah awalnya ada Maperca, kemudian beranjak lagi ada LK. latihan kader 1, latihan kader 2, dan latihan kader 3, dan training-training formal lainnya. Namun saya pada saat itu masuk LK 1, setelah itu saya nggak terlalu aktif. Ya paling aktif di HMI itu ketika ada agenda-agenda keumatan, ada kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan Mahasiswa dan kepentingan mahasiswa dan kepentingan masyarakat umum. Tapi pada awal-awal semester 3 sampai 7 itu Bang, itu hampir setiap hari itu di jalanan terus. Maksudnya ngapain? Demo Bang. Oke. Jadi setelah habis mata kuliah pagi jam 9 sampai jam 11, istirahat sebentar, ngopi sama teman-teman. Nah, jam 1-nya itu udah mulai Demo. Itu tiap hari terus begitu. Dan alhamdulillah dari pengalaman mulai dari masuk HMI, kemudian masuk lagi ke mulai masuk lagi ke Gerakan Pemuda Islam, GPI, kemudian SEMI. Nah, itu ada banyak pengalaman, banyak hal pelajaran penting ya. Saya pelajari dari situ Bang. Yang pertama soal melatih mental kepemimpinan, kemudian bicara di depan publik. Bicara di depan publik itu pertama, satu. Yang kemudian lagi ada soal jejaring. Oke. Karena jujur saya kenal banyak teman itu, salah satu alasannya karena saya di HMI juga, kemudian saya di GPI, berorganisasi tadi ya. Iya. Oke adik, itu manfaat salah satunya ya. 2, 3 tadi itu Banyak. tapi teman-teman nggak asik kalau kita nggak tahu. Jadi ini kan tadi jalan ceritanya enak-enak semua ini, kan nggak mungkin enak terus. Atau bagaimana kita toh? Kira-kira hal yang membuat Adik Fandi waktu kuliah itu ya mungkin, kayaknya beta harus pulang ke Seram gitu. Beta seng kuat lah ya. Jakarta ini keras kan, istilahnya Jakarta ini keras. Betul. Itu hal apa itu adik yang membuat adik itu merasa susah, merasa udah nggak kuat lah bertahan hidup di DKI ini? Apa itu? Dan di semester berapa itu? Waktu itu di semester 4. Itu pada saat 2019 awal COVID. Nah, itu agak sedikit putus asa. Nah, karena yang pertama jauh dari keluarga, kemudian kita di Jakarta ini kan waktu awal-awal semester 2, 3 sampai 4 itu kita masih lugu. Ini masih lugu, belum terlalu. Belum gue lolo ya. Belum, kita masih proses penyesuaian Bang. Nah, jadi sempat putus asa, dan itu pada saat itu saya sempat menelpon ke kampung buat mau pulang. Nah, cuman bahasa dari keluarga itu membuat menjadi semangat. Artinya jangan pulang kalau belum wisuda. Jangan pulang kalau belum wisuda. Oke. Itu dari keluarga. Itu dari keluarga. Makanya bukan dari pacar ya. Makanya dari bahasa itulah kemudian sampai hari ini dari 2018 sampai 2023 alhamdulillah saya belum pulang. Oke, motivasi, tantangan lah ya. Tantangannya seperti itu. Nah,
Dan pernah dulu Bang, waktu di awal-awal kuliah dan kita sempat nggak punya duit sama sekali, itu kita makannya hanya makan beli gorengan, 5.000 beli gorengan, kemudian makan sama nasi. Berapa Hampir orang itu? Kita sekitar 6 sampai 5 orang di situ. Itu sekitar semingguan begitu. Karena udah nggak ada duit, mau minta ke siapa, mau telepon keluarga pun kan kita juga mikir. Nah, makanya ya udahlah, ini kan apa namanya, merupakan bagian daripada perjuangan juga kan, merupakan proses. Ya, 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 ya. Nah, makanya itu sempat Bang, sempat pulang kuliah itu makannya hanya itu apa namanya, gorengan sama nasi doang tuh makan. Kalau enggak ya udah nasi sama kecap aja tuh begitu kita makan tuh. Itu 2018. Nah, dan setelah itu kan 2020 itu baru semester 4 saya. Nah, setelah COVID, nah kemudian sudah apa namanya, sudah di HMI, sudah di GPI juga. Nah, dari situ ada banyak orang yang sering ngajak banyak hal lah, ngikut seminar, ngikut diskusi. Nah, itu yang banyak hal yang didapat dari situ, dari ikut kegiatan. Dan akhirnya bahasanya kalau cuma ngopi sama makan warteg bisa lah, aman lah. Aman lah, itu kira-kira bahasanya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, adik Fandi ini memang ceritanya luar biasa sampai hari ini. Tapi teman-teman jangan, ini masih aman ini. Kalau beliau yang di samping kiri saya ini kalau cerita, waduh, ini bisa 5 hari kita duduk dengar cerita sedih beliau itu. Karena beliau ini waktu di Bandung yang nganggur ya, nganggur atau bahasa kitanya umumnya kuliah itu, beliau sempat sampai kerja Jadi pengurus masjid. belum, sambil kerja dia menjadi karyawan lah, karyawan jadi marketing gitu. Tapi hari ini beliau sudah konsen jadi konten kreator karena memang beliau ikutin zaman di sini. Saya kenal beliau ini konten kreator, tapi habis itu Rumah Dai TV yang tadi saya sampaikan itu kolaps. Dan akhirnya beliau sempat down 1 tahun lah ya. Oke, Adi Fandi, lalu singkat cerita, tadi pagi-pagi kita nggak usah lah, kalau skripsi itu kan prosesnya pasti ya ada apa namanya. Tapi pernah juga loh Bang, saya waktu 2021 sempat memberanikan diri untuk mengikuti apa namanya, kontestasi di kampus pada saat itu. Artinya memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden mahasiswa pada waktu itu. Oh iya. Itu karena belajar dari proses organisasi tadi ya, pengalaman diri. Dan sampai hari ini sudahlah, kalau di Jakarta orang kalau nggak tahu Don Fandi itu berarti dia bukan aktivis lah. Apalagi Jakarta Pusat dan Selatan. Apalagi di Priuk sana itu. Baik. Tadi pas adik kemarin dikasih tahu tadi tanggal berapa ya? 23 bulan September bulan 9, tepatnya tahun 2023 jam 9 pagi 11 lah. Sampai sebelum kita duduk ini baca bla bla dinyatakan lulus, itu apa yang adik rasakan itu? Apa ya, artinya pada saat pembacaan apa namanya SK dinyatakan bahwa telah lulus, sudah tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya di kampus, apa ya, kayak tiba-tiba itu kayak lepas beban. Jadi kalau saya potong adik, kira-kira kalau bahasanya begini, kayak kita lagi ditancap paku beban itu terus dicabut, kemudian dicabut. Itu langsung tiba-tiba kayak lega gitu loh, kayak mau ekspresi apapun itu kayak kelihatan bahagia. Kalau mau bisa ada saya bisa terbang. Lalu ke depan memang rencana mau pulang kampung dulu atau S2 dulu? Atau S2 selesai baru pulang kampung atau bagaimana? Rencananya insya Allah di bulan Desember
pulang kampung dulu. Kampung dulu, lihat keluarga dulu ya. Lihat keluarga dulu ya, kalau kita tapi paling lama sebulan sih di sana, insya Allah. Baik, karena masih banyak tanggung jawab tadi ya. Oke, kawan-kawan, itu yang perlu disampaikan oleh Ade Fandi. Ini catatan dan cerita ini sengaja memang dibuat untuk menjadi apa ya, true history ya, story semangat juang buat ini, menjadi semangat buat teman-teman yang baru daftar kemarin baru semester 1. Nah, karena jangan melihat siapa yang bicara atau cerita, tapi apa yang disampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama yang baru masuk kuliah atau semester 3, 5 lah ya. Itu. Sekian dari Walang Bacarita. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa sebarkan, karena sebar itu gratis. Nanti kita kepoin beliau ini pas beliau nanti sudah setelah magister aja, karena kalau S1-nya terlalu sakit. Sakitnya nggak di sini tapi di sini. Oke, salam hormat tadi Fandi. Terima kasih. Siap Bang. Ya, kena kumis. Keku.